Yang membuat diprotes itu kenapa? Karena Indonesia ini secara PPN di Asia itu termasuk yang paling tinggi, Pak, dibandingkan negara-negara yang lain. Di Singapura, negara yang maju seperti itu, nah, maksudnya secara ekonomi ya, itu GST-nya cuma 7%, Pak. Dan yang menarik, kalau untuk wisatawan luar negeri, itu kita bisa balik ke bandara, itu kita bisa klaim GST refund, Pak. 7%-nya pun dibalikin gitu. Tujuannya ke Indonesia, di Indonesia hanya makan, rekreasi, tetapi belanjanya di Singapura, Pak. Kalau banyak orang dipajakin, terus kemudian ekonominya nggak sanggup untuk itu, otomatis mereka akan menekan pembelian. Kalau dia menekan pembelian, maka akan konsumsi dalam negeri akan turun. Dia ya terjadi deflasi segala macam. Nah, yang dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditopang oleh 50% konsumsi dalam negeri ini akan melambat. Kalau yang levelnya menengah ke bawah, kemungkinan masih belum kenakan PPN. Tetapi kalau yang levelnya sudah menengah ke atas di mall segala macam itu pasti ada PPN. Jadi sebetulnya Indonesia ini masih banyak sektor terutama yang kelas bawah atau UMKM itu nyaris tidak tersentuh PPN. Dibilang gitu iya, dibilang enggak juga iya. Kenapa? Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Dan selamat datang kembali ke acara Level Up Podcast. Dan seperti biasa, kita kedatangan narasumber favorit Anda, Bapak Tony. Halo, senang bertemu dengan Anda kembali. Iya, Pak Tony. Sekarang Pak Tony ini udah ditunggu-tunggu nih sama sahabat SP30. Mau bahas apa lagi nih Pak Tony? Terakhir video kita jarak jauh ya Pak ya? Iya, betul. Saya di Jakarta, Pak Tony di Surabaya waktu itu. Iya. Nah, karena kesibukan, pas hari ini kita ada di Surabaya, kita syuting ini sama-sama. Iya. Pak, kita hari ini mau bahas apa setelah yang satu ini? Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Welcome back to Level Up Podcast, Pak Tony. Kita lagi bahas yang rame nih, Pak. PPN 12%. PPN. Ya. Ini yang lucu yang komen gini, Pak. Ini sebelum mulai saya komen duluan, Pak. Ya. 1000% pasti jawab tidak setuju. Ya. Padahal jawab tidak setuju itu NPWP pun nggak punya, Pak. Justru karena itu, Pak. Justru karena itu. Ya. Nah, karena itu ya, Pak ya. Nah, justru karena itulah mungkin pemerintah menaikkan PPN 12%. Jadi supaya setiap warga kita itu wajib pajak gitu. Tapi kan kalau makan kadang-kadang udah dikenain pajak, Pak. Nggak sadar mereka. Ada, kalau makanan itu ada PPN, tapi ada juga yang pajak daerah, Pak. Oh, ada yang pajak daerah ya. Oke. So hari ini kita PPN ini berita terbaru, Pak ya. Kita kan selalu beratas berita terupdate. 12% itu hanya untuk barang mewah. Iya. Nah, jadi bahan pokok, makanan seperti kesehatan, pendidikan itu sementara belum dinaikkan. Ini wacananya. Betul. Wacananya. Akan tetapi katanya barang mewah ini jadinya nggak terlalu jelas. Ya. Nah, jadi pertanyaan saya pertama ini, kenapa sih pemerintah ini mau naikin PPN dari 11 ke 12? Bukannya ini bikin harga barang menjadi makin mahal untuk sehari-hari? Iya. Dalam hal ini sebetulnya kan aturan ini bukan aturan yang baru kemarin sore, Pak. Aturan ini sebetulnya sudah dibuat sejak tahun 2022 ya. Nah, waktu itu naik PPN dari 10% jadi 11%. Betul. Kemudian di planning waktu itu 2025 akan berubah dari 11 jadi 12%. Dan hal ini yang membuat diprotes itu kenapa? Karena Indonesia ini secara PPN di Asia Tenggara terutama itu termasuk yang paling tinggi, Pak, dibandingkan negara-negara yang lain. Itu yang jadi bahan kritikan. Iya. Di Singapura, negara yang maju seperti itu, maksudnya secara ekonomi ya, itu di atasnya kita. Itu GST-nya cuma 7%, Pak. Dan yang menarik, kalau untuk wisatawan luar negeri, itu kita bisa saat balik ke bandara, itu kita bisa klaim GST refund, Pak. 7%-nya pun dibalikin gitu. Nah, itu menurut saya sebuah kebijakan yang mana membuat para wisatawan itu menjadi suka shopping di Singapura. Karena di refund. Karena
menjadi seolah-olah tanpa ada pajak gitu. Tanpa pajak, bebas pajak. Nah, makanya mereka ada duty free segala macam. Nah, itu karena faktor tersebut. Nah, di Indonesia ini justru kita naik dan tidak ada GST refund kalau orang luar negeri ke sini. Jadi ya otomatis dia akan terima penuh. Negara ini terima penuh ya. Kabar baiknya bagus untuk negara karena itu pemasukan. Itu pemasukan. Ya, tetapi wisatawan pun mungkin tidak banyak belanja untuk barang-barang yang kena PPN gitu kan. Nah, sehingga itu membuat daya beli turis di Indonesia ya kalau ditambah 12% dibandingkan kan biasanya kalau penerbangan ke Indonesia rata-rata kan pasti lewat Singapura. Yeah. Nah, tujuannya ke Indonesia, di Indonesia hanya makan, rekreasi, tetapi belanjanya di Singapura, Pak. Belanja barang branded maksudnya. Belanja barang branded, belanja ya mungkin bisa sepatu, bisa baju, bisa apa. Walaupun nggak branded pun di sana tetap lebih murah. Hitungannya mereka seperti itu. Untuk kenapa? Brand internasional ya. Ya brand internasional, brand lokal pun kan mereka nggak mengerti. Ya, sehingga walaupun murah tetap mereka berpikir kena PPN gitu. Nah, mindset itu kan agak repot. Masih agak repot. Ya. Nah, jadi ada beberapa barang dan jasa yang dibebasin dari PPN, Pak. Ya. Bisa beri contoh konkretnya, Pak. Gimana caranya biar masyarakat kelas bawah itu nggak terlalu kena dampaknya yang bebas PPN? Nah, sebetulnya toko-toko itu ya, potong rambut ada yang nggak kena PPN. Kalau yang di bawah pohon itu itu nggak ada PPN, iya kan? Tetap nggak kena. Jual nasi bungkus. Jual nasi bungkus itu nggak ada PPN. Tapi kalau makan di KFC, makan di McDonald, ya pasti kena PPN. Masuk makan di kafe, makan di resto, itu pasti kena PPN. Pajak karena mereka juga membayar pajak daerah kan. Iya. Mereka apalagi tergabung di asosiasi. Iya, iya. Ada tax and service kan. Tax and service. Iya, betul. Itu yang jadi masalah. Iya, iya. Berarti banyak sebetulnya di Indonesia ini yang kelas UMKM itu nggak ada PPN juga, Pak. Buka warung gitu contohnya, masa ada PPN? Enggak kena, Pak. Biasanya kalau UMKM yang UMKM warung terpadu, yang kecil-kecil ya. Yang kecil-kecil biasanya nggak ada PPN. Kalau UMKM terpadu, misalkan kayak saat ini kan banyak nih sentra UMKM, makanan-makanan yang digabung jadi satu. Itu kan sebenarnya niru konsepnya Singapura, Malaysia, Pak. Iya kan? Kan sekarang mulai nih di kota-kota. Seperti Pujasera gitu, Pak. Pujasera. Jadi saya lihat mulai banyak di Solo, di Jogja, di Surabaya juga udah mulai banyak. Tergantung levelnya, Pak. Kalau yang levelnya menengah ke bawah, kemungkinan masih belum kenakan PPN. Tetapi kalau yang levelnya sudah menengah ke atas di mall segala macam itu pasti ada PPN. Jadi sebetulnya Indonesia ini masih banyak sektor terutama yang kelas bawah atau UMKM itu nyaris tidak tersentuh PPN. Dibilang gitu iya, dibilang enggak juga iya. Kenapa? Sekarang ini kan banyak minimarket Pak. Itu dia. Nah, seperti ya banyak lah ya sekarang yang mart itu ya. Yang bukan bukan minimarket yang nasional ya. Bukan brand nasional, tapi brand lokal gitu. Itu yang mart itu pun pasti ada PPN-nya. Itu sudah kena PPN. Sudah kena PPN. Jadi sebetulnya terjangkau dan sebetulnya memang ini salah satu strategi yang paling cepat untuk menaikkan rasio pajak, Pak. Saat ini kan rasio pajak di Indonesia ini kan kecil ya. Cuman yang bikin sakit hati rakyat Indonesia karena saya lagi penggalan. Kan sebelum saya membuat video ini kan Bapak tahu saya barusan posting ST yang viral itu kan, Pak. Itu kan saya bukan membela Gus Miftah, saya pun sangat support daripada pedagang ST viral itu. Cuman kalau penggalan dan itu nggak lihat konteks keseluruhan, itu kan bisa salah arti toh, Pak. Betul. Iya kan? Itu artinya joke yang mungkin nggak bisa diterima di semua budaya di Indonesia. Betul. Cuman yang saya maksud itu di sini itu adalah begitu juga dengan penggalannya Bu Sri Mulyani. Yang mana kalau Anda tidak mau bayar naik PPN maju, berarti Anda tidak sudi negara ini maju dan silakan keluar dari Indonesia. Itu kata-kata itu kalau di highlight, Pak, itu kan melukai. Betul.
Padahal mungkin bisa jadi konteksnya nggak seperti itu. Betul. Jahat kan media ini, Pak. Iya. Tapi ya repotnya saat ini berita-berita yang digemari oleh masyarakat, yang bisa viral-viral itu kalau ada nada-nada yang sarkasme, Pak. Iya. Nah, dan mereka sengaja memanggal yang sarkasme itu untuk di blow up sehingga kontennya viral. Nah, kalau kontennya viral kan mungkin ya dia kan influencernya jadi naik daun kan. Sekarang apa maksud Bu Sri Mulyani secara konteksnya, secara keseluruhan bicara seperti itu tuh apa maksudnya? Ya, mungkin dia mengharapkan untuk semua warga itu mau untuk membayar PPN gitu. Karena ya negara ini kan memang ada yang namanya APBN yang harus untuk membuat negara ini running ya. Betul. Nah, sementara untuk membiayai APBN itu otomatis kan harus ada yang namanya pemasukan. Nah, pemasukan itu pemerintah itu yang besar. Yang pertama adalah dari tax, yang kedua adalah dari dividen BUMN. Nah, ini dua yang paling besar. Nah, sehingga dalam hal ini agar negara ini bisa maju seperti yang katanya Bu Sri Mulyani, itu ya tolong masyarakat juga mensupport dengan membayar pajak, dengan taat pajak, itu maksudnya seperti itu. Nah, jadi ya sebetulnya Bu Sri Mulyani nggak salah, dan lagi-lagi yang Bapak katakan tadi penggalan. Nah, kalau sudah dipenggal kan repot, padahal dia kan ngomongnya itu kan sebelumnya itu ada, sebelum masuk ke titik itu kan ada kata-kata yang lain yang sebetulnya bukan maksudnya menjadi sarkasme itu, tapi menjadi salah persepsi kan. Video aslinya mungkin yang nonton mungkin cuma 10.000 orang. Tapi video penggalan itu yang nonton sampai jutaan. Betul. Nah, sehingga yang dianggap kebenaran yang jutaan. Gitu. Nah, selalu seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ke cerita soal Bu Sri Mulyani. Nah, itu Pak, kalau saya boleh tahu, Bapak ada data nggak Pak? Berapa sih orang Indonesia yang punya NPWP Pak? Menurut data yang saya peroleh itu hanya sekitar 10% Pak. Oh my God. Dari total penduduk Indonesia. Berarti 280 juta yang punya NPWP cuma 2,8 juta. Yang 10%, 28 Pak. 28 juta. Iya. Yang wajib pajak cuma 28 juta. Iya, betul. Berarti 250 juta lebih ini nggak punya pajak. Makanya paling gampang untuk dipajakin adalah NPWP. Iya, karena pada saat kampanye Pak Prabowo sama Mas Gibran ya waktu itu ya kan mengatakan bahwa ingin meningkatkan rasio pajak. Nah, bukan dengan cara sebetulnya menaikkan tarif pajak, bukan, tetapi untuk menaikkan rasio pajak, maksudnya jumlah orang yang membayar pajak. Nah, termasuk rasio itu jumlahnya ya. Iya, termasuk ada sinkronisasi antara NPWP dengan KTP, dengan NIK. Nah, itu kan menjadi satu. Itu sebetulnya merupakan langkah-langkah rasio mengenai peningkatan rasio seperti itu. Cuman problemnya ini sekarang gini. Ketika kita meningkatkan orang jadi rasio pajak itu, tapi dengan cara seperti ini kan ya Bapak tahu lah, ini kan masyarakat Indonesia yang terdaftar NPWP itu aja baru 10% alias 28 juta. Iya, betul. Sedangkan yang geremeng ini Pak, dalam tanda kutip ini kan 250 juta lebih. Iya. Nah, saya kan pernah interview Pak Ahok, Bapak tahu sendiri. Iya. Pak Ahok itu komplain juga masalah ini. Kenapa rakyat kita dipajakin terus katanya? Saya mau diskusi sebentar dari POV-nya Pak Tony, point of view-nya Pak Tony. Bagaimana tentang Pak Ahok? Jadi Pak Ahok bilang ini dikit-dikit dipajakin, ini dipajakin, ayam dipajakin, telur dipajakin, semua dipajakin. Nah, Pak, masyarakat 250 juta dengar kata-kata Pak Ahok ini kayak angin surga, Pak. Betul ini pemimpin yang luar biasa gitu loh. Kenapa kok nggak orang luar yang datang dipajakin? Kata Pak Ahok itu seperti itu gitu loh. Kalau mau menerima pendapatan negara dari sektor pajak gitu loh. Nah, menurut point of view-nya Pak Tony gimana gitu? Masalahnya saat ini kan PDB Indonesia itu yang terbesar tuh dari konsumsi dalam negeri, Pak. Nah, jadi kalau kita lihat GDP growth itu persentasenya besarnya di mana? Nah, pertumbuhan ekonomi itu kan rumusnya adalah konsumsi di dalam negeri, ditambah dengan belanja pemerintah, ditambah dengan
investasi dari luar negeri, betul, ditambah ekspor dikurangi impor. Ya. Nah, masalahnya lebih dari 50% yang menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia itu dari konsumsi dalam negeri. Sehingga dengan adanya PPN ini membuat langsung yang poin yang terbesar ini persentasenya menjadi naik, Pak. Nah, 1% aja kenaikan itu nilainya itu sudah ratusan triliun gitu, ratusan triliun. Iya, 1% doang itu ya. Iya, 1% doang. Nah, berarti Pak, ini yang tidak dipahami oleh masyarakat kita gitu. Iya. Nah, sehingga masyarakat kita melihat kata-kata Bu Sri Mulyani itu tadi gitu. Iya. Dan sorotan Indonesia saat ini adalah pemegang rekor PPN tertinggi, salah satu PPN tertinggi di ASEAN. Iya. Nah, coba diulangi kata-katanya, rumusannya Pak Tony tadi. Bagaimana Pak penerimaan pendapatan pajak tadi Pak? Rumusannya seperti apa? Rumusan untuk catat GDP. Di kolom komen ya. Rumusan untuk GDP coba tulis di kolom komen. Itu dari konsumsi dalam negeri. Konsumsi dalam negeri. Kemudian ditambah belanja pemerintah. Tambah belanja pemerintah. Ditambah dengan investasi. Tambah dengan investasi. Ditambah ekspor dikurangi impor. Tambah ekspor kurangi impor. Ya, betul. Itu sama dengan GDP dalam luar negeri. Ya, pertumbuhan ekonomi. Jadi untuk menilai kan ini ngejar 8% ini Pak ya. Ya. Targetnya kan ke sana. Nah, sehingga dalam hal ini kan seperti untuk teksnya mereka mengharapkan dapat pemasukan yang lebih besar. Nah, tapi kalau teksnya ini naik terus Pak, otomatis kan konsumsi ini menurun. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau teksnya itu dinaikkan, memang pemerintah mendapatkan pemasukan, tetapi akan terjadi pelambatan ekonomi. Nah ini yang harus dihitung oleh pemerintah. Saya ini sering mengedukasi masyarakat bawah. Saya bilang, kamu ini ngomong orang kaya susah masuk surga. Istilahnya nyinyir sama orang kaya. Saya mau edukasi kalian bahwa sebenarnya kalian itu jangan terlalu benci sama orang kaya. Kenapa? Nah, pertanyaannya mereka mau jadi raya nggak sih? Nah, yang ngomong gini ini kan cuma bisanya mengeluh Pak. Tapi saya berusaha mengedukasi dari sudut pandang mereka. Kamu kalau nggak ada orang kaya, kamu sudah lebih mati hari ini. Kenapa? Mereka nggak tahu Pak. Mereka cuma benci orang kaya. Pertama, karena yang bayar jalanan itu orang kaya Pak. Itu pemerintah kan dapat duit dari mana kalau nggak bangun jalanan, kalau nggak bukan pajaknya orang kaya. Itu satu. Kedua, jalanan kampung di rumahmu itu juga nggak dibangun kalau nggak dari duitnya orang kaya. Karena itu bukan duit pemerintah. Pemerintah tuh majakin duit orang kaya. Makanya kamu jangan terlalu benci sama orang kaya. Saya selalu menekankan seperti itu. Nah kalau seperti ini, dan kalau kamu benci sama orang kaya, berarti kamu nggak kepingin kaya dong. Nah itu dia. Nah jadi bagaimana caranya kaya ya? Kita harus belajar dari orang kaya, bukan benci dengan orang kaya. Kadang-kadang mereka ini bukannya nggak pengen kaya Pak, tapi hidupnya udah frustasi dengan masalahnya dia sendiri. Makanya cuma bisa menghujat orang kaya gitu Pak ya. Kata paling kalau menurut saya lebih cenderung ke arah iri hati Pak. Ke arah dengki, ke arah iri hati. Betul. Nah tapi saya yakin jumlahnya itu sebetulnya nggak banyak. Cuman masalahnya kadang-kadang punya banyak akun Pak. Itu yang disebut dengan namanya ternak buzzer gitu ya. Iya, jadi sebetulnya saya yakin sih, karena penduduk Indonesia ini kan sebetulnya orangnya secara dasar itu sebetulnya kan dikenal sebagai orang yang santun, gotong royong. Contoh kayak ST Viral loh Pak. Betul. Kalau ada orang kesulitan langsung semua pada membantu. Betul. Gitu. Tapi tetap ada beberapa oknum-oknum tertentu yang kemudian Juniper Pak, julid nyinyir baper Pak. Nah, itu yang kemudian komen-komen. Iya. Dan kemudian kadang-kadang mereka kalau di komen nggak ada yang komentarin. Apa dikomentarin yang positif, dia jengkel, dia buat okan lain Pak. Untuk seolah-olah yang negatif ini banyak, tapi sebetulnya nggak juga. Saya yakin bahwa terutama dari rekan-rekan yang nonton SB30, saya yakin nggak banyak lah ya. Baik. Lagian kalau nonton SB30 juga nggak masuk otaknya mereka. Nah, pertanyaan berikutnya Pak. Jadi intinya itu tulis ya. Jadi kita ada pembelajaran yang bisa didapat dari Pak Tony, sehingga memang betul kalau mau negara ini maju. Lagian kalau mau naik, jadi artinya ini setuju nggak sih Pak naik 12% kalau menurut Pak Tony? Dalam hal ini sebetulnya plus minus Pak. Plus minus. Jadi si plus positifnya pemerintah akan dapat duit. Nah, negara akan lebih maju ya. Bukan dapat maju. Negara dapat tambahan banyak uang. Untuk bayar utang. Dengan dia punya uang, dia bisa melakukan untuk
untuk dia melakukan pembangunan. Betul. Ya kan? Karena pembangunan ini pun butuh dana. Betul. Kemudian pemerintah apalagi sekarang di eranya Pak Prabowo, dia ada keinginan untuk memberi makan siang gratis. Nah itu kalau dananya nggak ada, gimana caranya bisa untuk makan siang gratis? Kalau dipaksakan, maka dia akan ngambil budget dari APBN. Nah, harusnya budget APBN yang fungsinya untuk pembangunan, jadinya untuk sosial. Akhirnya kan negara ini menjadi semakin nggak maju, Pak. Nah, itu sisi positif kalau dinaikkan. Betul. Nah, tetapi sisi negatifnya 250 juta orang tadi. Sisi negatifnya dari penaikan PPN, saya nggak ngelihat dari sudut itu sih, Pak. Bukan lihat sudut. Saya ngelihatnya dari sudut kalau banyak orang dipajakin, terus kemudian mereka ekonominya nggak sanggup untuk itu, otomatis mereka akan menekan pembelian. Nah, kalau dia menekan pembelian, maka akan konsumsi dalam negeri akan turun. Dia terjadi deflasi segala macam. Nah, yang dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditopang oleh 50% konsumsi dalam negeri ini akan melambat. Nah, saat ini saja kondisinya kan pertumbuhan ekonomi Indonesia, GDP kita itu year on year-nya itu sudah di bawah 5%, 4,85%. Padahal tahun-tahun yang lalu itu 5% lebih, Pak. Nah, dikhawatirkan dengan adanya PPN yang dinaikkan, akibatnya daya beli semakin melemah. Nah, GDP akan turun. Nah, kalau GDP turun, akibatnya apa? Kita kan ingin investor masuk ke Indonesia untuk terjadi peningkatan GDP juga, ya kan? Ada investasi. Tapi kalau mereka ngelihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat, investor tuh nggak akan mau masuk. Kenapa? Ya, saya ini baru mau bangun, apalagi kalau foreign direct investment ya, dia mau bangun kan dia produksi. Ternyata nggak keserap produknya, kan dia investasi bukannya untung bisa buntung, resikonya besar. Nah, maka dari itu mereka akan ngerem. Nah, jadi sebetulnya dalam hal ini pemerintah harus jeli bagaimana untuk menyiasati bisa dapat pajak, tetapi pertumbuhan ekonomi bisa naik. Nah, ini penting. Ini penting banget. Baik. Nah, sekarang itulah alasan kenapa plus minusnya 11-12%. Mari kita sekarang lari ke tax amnesty, Pak. Saya udah ikut 2 kali itu. Pak Tony juga udah ikut, Pak ya. Ya, saya yang ini kan pengampunan pajak. Jadi pengampunan pajak ini lebih diutamakan kepada orang-orang yang mempunyai harta dulu itu tapi belum melaporkan gitu ya, Pak ya. Nah, jadi sekarang diampuni gitu. Nah, ini ada wacana 2025 bakal ada TA lagi. Menurut Pak Tony, kan TA ini udah last pemerintah ngomong gitu. Ini kayaknya lagi-lagi ada. Jadi sedemikian parahnya nih pemerintah sampai nyari duit dari TA terus ini gitu ceritanya. Menurut saya nggak seperti itu sih, Pak. Bukan seperti itu ya. Ini kan supaya pemikiran netizen ini saya sampaikan biar Pak Tony memberikan pandangannya Pak Tony seperti apa. Menurut saya nggak seperti itu. Kenapa kok ada TA lagi? Sekarang dengan adanya 2 kali TA yang kemarin, itu yang memanfaatkan tuh majority justru orang-orang yang paham tentang pajak. Orang-orang yang nggak paham tentang pajak itu tidak memanfaatkan. Kenapa? Yang pertama mereka mungkin tidak dengar. Yang kedua mungkin mereka takut dijebak. Nah, takut dijebak. Yang pertama itu takut dijebak. Nah, yang kedua banyak yang kemudian baru masuk karena ngelihat yang pertama nggak apa-apa gitu kan, ternyata benar-benar diampunin gitu kan. Nah, yang kedua baru mereka masuk. Kalau saya justru masuk yang pertama, Pak. Karena ya waktu itu saya kan baru menjalankan bisnis UMKM ya, Pak ya, sehingga memang pada saat itu saya juga belum paham pajak, sehingga waktu itu banyak beberapa cara kita ngelola segala macam, taxation-nya gimana, kita nggak paham gitu. Nah, begitu ada pengampunan yang pertama, ya saya jujur, saya akuin, saya ikutin, ya udah saya ikut. Saya nggak takut karena ya saya tahu bahwa ini negara butuh duit. Yang pertama, yang kedua karena ketidaktahuan saya membuat saya nggak bayar pajak, bukan saya nggak mau bayar pajak, karena UMKM itu majority
tidak paham pajak, Pak. Ya, majority. Nah, sehingga ya saya harus ngakui jujur bahwa saya nggak paham pajak, ya udah saya bayar. Kalau sampai mereka itu ya saya ngomong ya gimana lagi? Kan pemerintah memberikan kondisi ini supaya kita jujur, dan saya sudah jujur. Yang kedua saya nggak ikut, Pak. Kenapa? Karena yang pertama sudah saya beresin, Pak, clear. Ya udah, yang kedua saya enggak. Ngapain diampuni lagi gitu? Ya ngapain? Apanya yang mau saya akuin lagi? Karena yang kedua saya sudah mulai paham bagaimana bayar pajaknya udah bayar pajak gitu loh. Ya. Baik. Lapornya segala macam gimana? Saya menjadi lebih paham. Itu kalau dari sudut pandang Pak Tony. Tapi kalau dari sudut pandang orang yang hari ini menganggap kenapa kok ada TA lagi? Nah, apakah ini kenapa? Karena yang saya pahamnya kan pada saat itu TA tahun 2016. Iya kan, yang pertama ya. Itu sebelumnya kan saya baru 10 tahun bekerja, Pak. Yang orang yang baru bekerja tahun 2020 ada nggak, Pak? Iya. Orang yang bekerja tahun 2016 ada nggak setelah tahun 2016? Kan nggak bisa ikut TA, Pak. Betul. Nah, mereka baru berusaha. Kondisi mereka sama dengan kondisi saya waktu itu kan, Pak. Saat ini belum paham dan mau jujur. Ya memang harus ada kesempatan buat mereka. Dan bayangkan saat ini dengan adanya 2 kali TA masih baru 10% loh, Pak. Baru 10%. Yang 90% ini gimana? Iya kan? Nah, yang dikhawatirkan lagi adalah kondisinya. Ini kan sebetulnya banyak lagi-lagi menurut saya bukan orang nggak mau bayar pajak, tapi nggak ngerti mengenai sosialisasi tentang pajak ini, mereka nggak paham. Nah, dengan adanya TA ini, itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan rasio pajak, Pak. Dan ini menurut saya cara yang bagus. Jangan sampai kalau nggak ada TA, kemudian ketahuan, kemudian harus didenda. Akhirnya kan orang ini repot, iya toh. Pemerintah mau pemutihan tidak ada teks itu. Mereka sementara didenda. Bayar dendanya kalau sekian tahun, Pak, itu lebih besar daripada pajaknya sendiri. Jadi menurut saya cukup bijak untuk pemerintah memberikan tax amnesty. Itu menurut saya bijak, bukan itu berlebihan segala macam. Ya yang mengatakan berlebihan kenapa? Karena mereka mungkin sudah tax amnesty waktu yang pertama dan kedua. Nah, yang ketiga mereka sudah nggak butuh, mereka mengatakan berlebihan. Nah, sementara orang-orang yang 90% ini bagaimana? Atau orang-orang yang baru bekerja ini gimana? Nah, jadi dari sinilah sudut pandang saya dan sudut pandangnya Pak Tony. Kita bisa melihat dari 2 point of view yang berbeda, sehingga TA tidak selalu negatif. Positif menurut saya. Itu menurut kita adalah sesuatu yang positif ya. Kita bisa melihat dari sini. Pak, rencana bangun 15 juta rumah dalam 1 periode. Presiden kedengarannya besar banget. Ya 15 juta rumah loh, Pak. Ya yang bakal realisasi sih katanya targetnya 3 juta rumah. Ini makanya Menteri PUPR digenjot terus ini ceritanya. Realistis sih enggak sih, Pak? Bagaimana supaya rumah beneran itu terjangkau buat rakyat? Satu hal yang perlu netizen pahami itu adalah Presiden kita Pak Prabowo. Itu di kampanyenya jelas-jelas mengatakan bahwa dia mengutip kata-kata daripada Bung Karno yang mengatakan gantungkan cita-citamu setinggi langit, gantungkan impianmu setinggi langit, sehingga kalaupun engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, jadi dalam hal ini dia sebagai pimpinan mengajak semua masyarakat Indonesia untuk visioner, untuk berpikir positif. Nah, kalau kita diajak berpikir positif itu kemudian jadi nyinyir, jadi nggak masuk akal, jadi apa ya? Terjadilah menurut pemikiranmu kan gitu. Nah, kenapa Bung Karno mengatakan seperti itu? Karena 350 tahun Indonesia dijajah. Makanya dia mengatakan kata-kata yang heroik seperti itu, merdeka atau mati segala macam. Karena kalau nggak ada orang-orang yang berani untuk mempunyai impian, ya seperti Bung Karno waktu itu, mungkin Indonesia kan sampai detik ini masih dijajah. Iya kan? Kenapa? Ya karena impian yang terlalu kecil. Makanya saya selalu mengatakan yang bahaya itu bukan impian besar yang tidak tercapai. Yang bahaya itu adalah impian kecil yang tercapai dan kemudian cepat puas. Dan itu membuat
kamu tidak akan pernah bisa maju, nggak akan pernah kamu bisa sukses. Oke. Nah, sehingga dalam hal ini kita harus memahami nih konteksnya ya. Konteksnya. Jadi kalau misalkan dikatakan 15.000 rumah tercapai 15 juta rumah, tercipta 7 juta, itu sudah wow banget. 50%. Daripada netapkan cuma 1 juta, tercapai 1 juta. Iya. Pada penduduk 280, Pak. Nah. Ya, paham. Oke, Pak. Last, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak. Katanya PPN dan BPHTB ini bakal dihapus. PPH, sorry ya, ini salah. PPH dan BPHTB bakal dihapus untuk pembelian rumah. Sejauh mana langkah ini bisa membantu orang-orang yang selama ini kesulitan beli rumah? Pak Tony kan sempat punya agensi properti ya. Seringkali kalau PPH dan BPHTB ini berapa sih Pak? 2,5% sama 4% ya kalau nggak salah. BPHTB itu 5%. 5%. Ya. Kalau PPH itu biasanya 5% dikurangi NJOP. 5% kurangi NJOP. Dikurangi NJOP PTKP. 5% kurangi NJOP PTKP. Oke. Menurut Bapak dengan pengurangan PPH dan BPHTB ini membantu banget nggak sih Pak? Ya pasti akan mendorong. Ya pasti akan mendorong. Karena apa? Ya karena itu kan pajak yang cukup gede. Jadi penjualnya kena 5%, dikurangi nilai jual objek yang tidak kena pajak tadi. Nah terus kemudian dari sisi pembeli juga terkena pengurangan 5% juga. Nah ini membuat ya diharapkan industri properti yang setelah COVID ya. Bahkan sebelum COVID sebetulnya sudah slow down. Setelah COVID tambah slow down dan sampai saat ini belum pulih, itu akan terdongkrak. Harapannya di situ. Baik. Dan itu akan membuat transaksional di properti itu akan menjadi ramai kembali. Jadi, tetapi dampaknya pemerintah mungkin kehilangan pajak itu. Apakah itu akan terrealisasi? Itu gede loh Pak pajaknya juga. Saya menunggu aja. Ini kan subsidi silang ini. Saya menunggu aja. Apakah pemerintah rela untuk mengurangi itu? Sementara dia punya target pemasukan. Nah, kita lihat aja. Kalau memang terjadi, wah itu kabar positif banget buat industri properti. Nah, jadi gini ya, sahabat FC20, kalau kalian hari ini pengen dengar obrolan kita yang lebih mendalam seperti ini, lebih lanjut, kami ada webinar. Kami ada webinar yang mana kami diskusinya cukup mendalam, cukup intens, dan kita langsung lebih spesifik supaya obrolan ini lebih nyambung. Dan kita doakan Anda juga punya NPWP. Warga negara yang baik harus punya NPWP. Saat ini mau nggak mau Pak, karena harus Onex sama NIK. Jadi NIK Anda ini cepat atau lambat akan NPWP. Anda jangan takut dengar kata pajak gitu ya. Jadi pajak itu sebenarnya baik untuk kita warga negara. Dan saat nanti ada TA, terutama bagi Anda yang punya, karena kalau begitu Onex sama NIK Pak, itu kamu punya rumah, punya motor, yang selama ini tidak connect. Nah ini begitu data antara NPWP dengan NIK ini connect. Nah ini kalau TA-nya nggak dimanfaatkan, wah itu bisa masalah itu. Nah oleh sebab itu sebelum kalian benar-benar punya impian, pengen punya rumah, pengen punya mobil. Kalau kalian pengen punya rumah, mobil dan sebagainya, ingat itu semua berkorelasi dengan pajak. Jadi oleh sebab itu kalau kalian ingin tahu lebih dalam obrolan kita, bagaimana bisa punya 1M pertama Anda, kami ada webinar khusus, yang mana free untuk Anda supaya menambah insight Anda. Obrolan kita lebih vulgar di situ, dan tidak seperti ini dan lebih spesifik. Kalau tadi kan saya ini per topik paling cuma 5 menit, tapi di situ per topik itu sangat mendalam. Nah di webinar kami akan membahas supaya skill Anda lebih dalam. Intinya sedia payung sebelum hujan. Meskipun saat ini Anda uangnya belum ada, tapi kita doakan suatu hari Anda uangnya ada. Ketika uangnya ada Anda nggak bingung. Jadi karena kesuksesan itu adalah perjumpaan antara persiapan dan keberuntungan ya Pak ya. Persiapan dan momentum ya Pak ya. Persiapan dan momentum. Dan ketika Anda di situ Anda dapat yang namanya keberuntungan gitu ya ceritanya ya. Nah itulah oleh sebab itu Anda lebih baik mempersiapkan dari sekarang. Jadi Anda silakan klik link webinar kami di bawah juga. Kami ada letakkan di kolom deskripsi. Semoga Anda bisa mendapatkan insight yang lebih positif. Terima kasih untuk obrolan hari ini Pak Tony.
Sama-sama, Semoga sharing kita kepada sahabat episode 20 menjadi lebih bermanfaat dan berdampak. Dan semoga Anda semuanya level up. Sukses untuk Anda. Salam hebat, luar biasa. Sampai jumpa di puncak kemakmuran.